Yosef menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi dia tulus karena dia tidak menceraikan Maria. Kualitas kedua yang mesti kita memiliki supaya kita memiliki kesetiaan dalam hidup ini ialah ketulusan cinta. Berarti apa? Hidup secara tulus. Dalam Injil Matius ayat 1-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Lihat, dalam bahasa Yunani, orang yang tulus itu disebut dikaios, yang sepadan artinya dengan orang yang benar. Jadi, orang yang tulus itu sama dengan ditafsir sebagai orang yang benar. Nah, Yusuf dikatakan seorang yang tulus hati. Yosef atau Yusuf akan dicap tidak bersikap tulus dalam hidupnya seandainya Yosef menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi dia tulus karena dia tidak menceraikan Maria. Ungkapan kualitas tulus justru pertama sekali dialamatkan kepada Yosef dalam kitab suci. Lihat, saudari dan saudara, ternyata ungkapan tulus yang pernah ditulis dalam kitab suci itu pertama sekali dialamatkan kepada seorang Yusuf, suami dari Maria. Langsung tegas-tegas dikatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus hatinya. Ini menunjukkan kualitas keunggulan, keutamaan atau kesucian dari Santo Yosef yang hidup di zamannya, yang menjadi inspirasi bagi kita. Orang yang tulus dalam Injil seringkali juga dikaitkan dengan pribadi yang taat kepada Tuhan, bersikap jujur, adil, baik hati, serta penuh belas kasih dalam hidup. Nah, kalau dikatakan tulus seperti Santo Yosef ini, kualitas-kualitas jujur, adil, baik hati, penuh belas kasih sudah ada dalam kualitas tulus ini. Karena sikap tulusnya, maka Yosef tidak mau mempermalukan Maria. Lihat, inilah Santo Yosef. Sikap tulusnya itu membuat dia tidak mau mempermalukan Maria. Sama seperti Bunda Maria, Santo Yosef banyak menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya karena Santo Yosef belum mampu melihat semua secara terbuka apa maksud dan rencana Tuhan, tapi dia mau menyimpan lebih dahulu, mungkin nanti dalam perjalanan waktu akan bisa dia pahami dengan baik. Nah, seorang yang tulus juga seperti itu, dia bersikap sabar menunggu rencana Tuhan itu secara penuh terjadi pada dirinya sendiri. Karena sikap tulusnya, maka Yosef selalu bersikap terukur dalam setiap tindakannya. Lihat, saudari dan saudara, Santo Yosef selalu terukur dalam sikap dan tindakannya. Apa artinya memiliki sikap terukur? Santo Yosef ini setiap dia bertindak tahu ukuran-ukuran batasan-batasan dia untuk bertindak. Nah, seorang suami yang bijaksana di tengah-tengah rumah tangga, saya kira juga harus belajar dari Santo Yosef ini, hidup tulus bagaimana. Jadi, bagaimana seorang suami harus bisa membatasi kapan saatnya dia harus berbicara di tengah-tengah keluarga, kapan dia harus mengatur anaknya, kapan dia harus berkata sesuatu kepada istrinya. Dia harus sungguh-sungguh bijaksana dan terukur tindakannya supaya seorang ayah
seorang suami di tengah-tengah keluarga mampu menunjukkan teladan yang baik sebagai figur dari Allah. Karena seorang suami, seorang bapak adalah Allah yang nampak sebenarnya di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Keluarga kan eklesiola, gereja kecil. Maka kalau ada gereja, Tuhan bersemayam di situ. Maka dalam diri seorang bapak harus nampak jelas itu figur Allah itu. Disinilah letak ketulusan hati Yosef. Bahwa dia mampu melihat peristiwa Maria mengandung dari Roh Kudus dengan kacamata iman. Maka Yosef sampai kepada kesimpulan bahwa Maria tidak bertindak salah atau salah melangkah dalam peristiwa kehamilannya. Justru Yosef dengan kesadaran serta penghayatan hidupnya yang tulus menjadi sadar bahwa dia merasa tidak pantas menjadi ayah bagi anak yang dikandung oleh Maria. Jadi awal ada pertumbuhan iman yang jelas dalam diri Santo Yosef. Pertama ketika melihat Maria itu mengandung, dia mulai merenung, loh, kenapa kok Maria ini sudah mengandung padahal kami belum hidup sebagai suami istri. Pertama dia mulai mau diam-diam untuk menceraikan Bunda Maria, tetapi karena diberi nasihat dalam bentuk mimpi oleh malaikat, dia mulai mengambil Maria, setia kepadanya. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu kemudian dia menjadi merasa, siapakah aku ini? Kok menjadi seorang bapak dari putra yang akan menjadi penebus dunia ini. Jadi Yosef semakin lama semakin menyadari merasa tak pantas menjadi ayah bagi anak yang dikandung oleh Maria. Mengapa Yosef mengatakan seperti itu? Yosef adalah seorang yang lurus hatinya. Bukan kurus ya, lurus hatinya, saya perbaiki. Lurus hatinya dan jujur. Cintanya kepada Bunda Maria sungguh-sungguh mendalam dan tulus. Nah, cinta yang sejati memang selalu diungkapkan dengan kasih sayang yang tulus. Itulah yang membuat cinta sejati melahirkan kesetiaan sampai ajal datang menjemput. Lihat, cinta yang sejati selalu diungkapkan dengan kasih sayang yang tulus. Jadi siapa yang memiliki cinta yang sejati, kasih sayangnya pasti tulus. Cintanya itu tidak pernah bersyarat. Kita manusia umumnya mencintai seseorang, mencintai sesama dengan cinta yang bersyarat. Tetapi melalui Yosef kita belajar mencintai dengan cara yang sejati, yaitu cinta dengan penuh kasih sayang, cinta yang tak bersyarat. Maka orang yang benar itu seringkali juga dikaitkan dengan orang yang tulus hidupnya. Dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang benar adalah orang yang memiliki maksud dan tujuan lurus dalam hidupnya. Maka hatinya tulus untuk berbuat kebaikan serta tidak bercabang dan tanpa modus lain di luar tindakan dari kebaikan itu sendiri. Nah, orang yang lurus hatinya, dia berbuat baik demi tindakan baik itu. Tidak ada maksud-maksud lain. Jadi, dia itu sungguh tulus tanpa modus. Lurus. Tidak ada maksud-maksud lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang suci hatinya. Seseorang yang memiliki hati nurani yang murni dan tulus membuat hidupnya menjadi suci. Nah, jadi supaya kita menjadi suci, saudari dan saudara, mari memiliki hati nurani yang murni dan tulus. Demikianlah Yosef menghayati praktek hidup sehari-hari yang sedemikian rupa sehingga dia mampu menjadi setia. Hati Yosef sungguh-sungguh suci. Tak tercemar oleh kepentingan pribadi semata. Lihat, dalam sepanjang kitab suci dalam Injil, kita tidak melihat ada ambisi tertentu, ada kepentingan pribadi tertentu dalam diri Santo Yosef. Mengapa tidak ada kepentingan tertentu dalam hidupnya?
Karena hatinya dikuasai roh Tuhan, sehingga selalu berusaha mencari dan melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi tugasnya ialah, misinya ialah selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Lihat, mulai dari ketika bertunangan dengan Maria sampai mendampingi Yesus di bait Allah, itu yang terakhir dia muncul, dia selalu mencari dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dia tidak mencari dan melaksanakan kepentingan pribadi, ambisi-ambisi tertentu dalam hidupnya. Lihat, ketulusannya memampukan dia untuk selalu berkomitmen penuh untuk menjadi bapak dan suami yang baik bagi Yesus dan Bunda Maria. Komitmen ini melahirkan ketekunan, dan ketekunan ini bersifat permanen dalam sifat Yosef yang memampukan dia setia sampai akhir hidupnya. Nah, sikap yang tulus ini membuat dia punya komitmen. Nah, komitmen yang sejati melahirkan ketekunan, dan ketekunan Santo Yosef ini bersifat permanen. Mengapa saya katakan permanen? Karena itu sudah menjadi semangat hidupnya, sudah menjadi motor penggerak dari hidupnya. Nah, kita manusia yang masih lemah ini, kita kadang-kadang kita ini labil, tidak permanen. Jadi kadang-kadang baik, tapi saat-saat tertentu ketika banyak tekanan, banyak persoalan, bisa juga hal-hal yang jahat keluar dari diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang labil, belum mampu secara permanen menunjukkan ketulusan, kebaikan, dan kesucian itu. Nah, Santo Yosef, dia memiliki sifat permanen dalam hal ketulusannya ini, ketekunannya ini, dan komitmennya ini. Hidup yang tulus akan memampukan kita untuk tetap setia. Jadi siapa yang tulus dalam hidupnya, lihat, dia akan setia. Jadi kalau misalnya kita lihat pasangan-pasangan suami istri, atau seorang biarawan-biarawati yang sudah melewati 50 tahun hidup membiara, 50 tahun hidup perkawinan, mengapa mereka mampu tetap setia? Karena ada ketulusan cinta di antara mereka yang mengucapkan janji-janji itu. Maka kesetiaan sering juga dikaitkan dengan ketekunan dalam menjalankan janji dan komitmen yang telah diikrarkan. Karena dengan tulus kita akan tahan menderita. Nah, jadi lihat, siapa yang tulus, maka dia akan menjalankan janji dan komitmen yang telah diucapkannya itu, sehingga sikapnya ini membuat dia menjadi tahan menderita tanpa pamrih. Jadi mencintai karena mencintai, tidak menuntut balas jasa dari perbuatan baik kita. Jadi saya mencintai engkau secara tulus, bukan supaya kamu berubah, bukan supaya kamu nanti kelak membalas kebaikan saya, tidak. Karena tanpa pamrih, tanpa menuntut balas jasa. Nah, orang yang tulus pasti memiliki sikap yang sabar dalam praktek hidupnya. Nah, jadi lihat betapa orang yang setia ini ada banyak kualitas kebaikan tertentu yang harus dia miliki supaya dia bisa tetap setia dan tulus. Itu tadi, tahan menderita tanpa pamrih, tidak menuntut balas jasa, tapi juga dikatakan memiliki sikap yang sabar. Jadi orang yang setia juga pasti orang yang sabar. Maka siapa yang kurang sabar dalam hidup ini, hati-hati. Bibit-bibit ketidaksetiaan mulai ada dalam dirinya. Maka mari kita belajar untuk bersabar dalam hidup ini, supaya kualitas kesetiaan itu bisa menjadi milik kita. Orang yang tulus itu, selain dia sabar, dia juga mampu melawan situasi rasa bosan. Nah, coba bayangkan, saya ingat, ketika saya membuat materi ini, saya teringat dengan bapak ibu saya. Bapak ibu saya, sedikit sharing pribadi, bapak saya ini sudah berumur 85 tahun. Ibu saya berumur 81 tahun.
Jadi tahun depan sebenarnya mereka akan merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-60. Kalau saya renungkan, 60 tahun hidup bersama. Kalau ada rasa bosan di antara mereka, sudah divorce ini ya, sudah pisah ini. Tapi apakah pernahkah mereka ada rasa bosan itu? Rasa monoton? Ketiadaan penghiburan? Nah, jadi kalau saya renungkan, Bapak Ibu saya ini, meskipun sudah 60 tahun, hampir 60 tahun hidup bersama, kalau saya misalnya cuti, terkadang mereka masih konflik. Adalah persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga. Dan anehnya, itu hal-hal kecil. Soal remote, bisa ribut mereka ini. Nah, siapa yang pegang remote begitu ya. Soal misalnya mau makan di mana kita, mau makan di dapur kah, di belakang, di ruang tengah, karena mereka tinggal berdua, itu masih bisa nanti konflik, ribut. Nah, terus saya renungkan, loh, Bapak Ibu saya ini setiap hari selalu ribut tentang hal kecil. Tapi mengapa mereka sanggup 60 tahun hidup bersama? Karena apa? Saya kira ada ini tahan menderita dalam rasa bosan, monoton yang seperti itu. Mereka tahan menderita. Meskipun kurang penghiburan, meskipun banyak persoalan-persoalan, itu tidak mengganggu ketulusan mereka di dalam mencintai. Jadi dalam rumah tangga pun seperti itu, pasti akan terjadi konflik sesama Anda, suami dan istri. Tetapi kalau Anda sudah melumuri janji Anda dengan sikap yang tulus, maka meskipun kadang-kadang ada konflik, semua terjadi secara monoton, kurang penghiburan, nah, Anda akan mampu melewatinya karena ada sikap kualitas tulus di dalam janji yang telah Anda ikrarkan itu. Ada juga Romo Karmel yang meninggal tahun yang lalu, namanya Romo Kutsreuter. Saya kira ada beberapa umat di MBK mengenal Romo ini. Romo ini meninggal kira-kira umur 89 ya, saya kira, atau 88 begitu. Nah, ketika Romo ini menjadi pembimbing rohani kami di Malang semasa masih frater, dia mengatakan seperti ini, saya tidak pernah menyesal menjadi seorang imam. Dan saya bahagia bersyukur menjadi seorang imam. Seandainya ada reinkarnasi, kelahiran kembali, dan memang tidak ada ya, tapi dia hanya mengatakan berandai-andai. Kalaupun ada reinkarnasi, saya lahir kembali ke dunia ini, saya tetap ingin memilih menjadi seorang imam. Coba bayangkan saudari dan saudara, menjadi imam hampir 60 tahun, kadang-kadang bosan, kadang-kadang monoton, kadang-kadang tidak salah mengerti dengan umat, kadang-kadang juga konflik dengan teman sekomunitas. Semua persoalan itu tak mampu memudarkan kesetiaannya menjadi seorang imam. Itu karena apa? Karena sikap tulus yang ada dalam diri Romo ini. Maka saudari dan saudara, mari belajar memiliki sikap yang tulus di dalam hidup ini. Tulus tanpa modus. Hanya dengan demikian maka kita mampu hidup setia. Setia pada apapun komitmen janji yang pernah kita katakan, kita ikrarkan. Maka benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang paling sabar adalah orang yang telah mampu berdamai dan bersahabat dengan segala macam kebosanan. Jadi siapa yang mulai tidak berkomitmen, mulai memutuskan kesepakatan, itu sebenarnya ada kebosanan dalam dirinya dan dia tidak mampu untuk mengatasi kebosanannya ini. Jadi siapa yang mampu berdamai dengan rasa bosan, bersahabat dengan itu, maka dialah orang yang paling sabar. Dan siapa orang yang sabar itu, pasti dia sudah punya kualitas kesetiaan dalam hidupnya.
Nah, kemampuan menjalani semua inilah yang membuat dia akhirnya menjadi setia. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sebuah kesetiaan. Lihat, saudari dan saudara, kesetiaan itu ternyata memiliki kualitas-kualitas tertentu yang harus dibina sejak dini supaya kita mampu setia dengan semua komitmen dan pilihan hidup kita. Bagian yang ketiga, tadi di awal saya katakan sikap hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang yang dicintai, membuat kita punya kualitas kesetiaan. Tadi juga ketulusan dalam hidup juga sebagai dasar-dasar dari kesetiaan. Nah, yang ketiga, saudari dan saudara, ini juga dan ini yang terakhir, yang ketiga ini, kematangan hidup sebagai wujud nyata dari kesetiaan. Jadi, artinya apa?